Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang fadilah bulan Zulhijjah. Pada malam ini, karena masih berhubungan persiapan kita menjalani hari-hari terbaik di dalam bulan Zulhijjah ini, maka ada baiknya kita membahas tentang fadilah hari-hari tasyriq. InsyaAllah pembahasan tentang fadilah beriman pada malaikat kita sambung ba'dal Aid insyaAllah. Dan fadilah hari tasyriq ini belum pernah terbahas sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan hari tasyriq dari kutipan orang-orang yang berilmu menyebutkan ada dua kalimat yang dimaksud dengan tasyriq. Ada dua makna. Yang makna pertama diambil dari bahasa syarraqat asy-syams, yaitu matahari terbit. Yang kedua syarraqa asy-syai' lisyam, menjemur sesuatu di bawah matahari. Kedua makna ini oleh para alim mujtahid, mereka mengatakan kedua-duanya berhubungan dengan penyebutan hari tasyriq yang dimaksud dalam syariat. Ketika memulangkan pada makna terbit matahari karena salat hari raya Idul Adha dilakukan setelah terbit matahari. Kemudian makna yang kedua, menjemur di bawah matahari, juga bermakna kebiasaan setelah menyembelih di hari pertama, orang-orang terdahulu menjemur daging mereka, menjemur daging kurban mereka di bawah terik matahari, ya, supaya awet dan bisa dimakan untuk hari-hari berikutnya. Maka kedua makna ini punya maksud yang sama, yaitu hari tasyriq adalah hari yang berhubungan dengan Idul Adha. Walaupun ada beberapa pandangan, ada yang mengatakan hari tasyriq termasuklah 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha-nya. Ada juga yang mengatakan tidak termasuk 10 Zulhijjah, tetapi 11, 12, 13 Zulhijjah, itu yang disebut hari tasyriq. Ada juga yang mengatakan hanya 2 hari, yaitu 11 dan 12. Nah, tapi pandangan yang masyhur mengatakan hari tasyriq selain daripada 10 Zulhijjah, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari tasyrik ini punya kelebihan.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari dan Allah kemudian melebihkan antara satu hari di atas hari yang lain. Itu semua sebenarnya menjadi ujian bagi kita, apakah kita taat kepada Allah atau menjauh dari Allah. Ketika Allah menjadikan hari Sabtu sebagai hari yang agung bagi kaum Yahudi, ternyata di antara kaum Yahudi ada yang tidak memuliakan hari Sabtu. Allah kutuk, Allah laknat. Lalu Allah katakan waja'alna bainahumul qiradata wal khanazir. Ada yang kami jadikan kera, ada yang kami jadikan babi. Wallahu a'lam. Bisa jadi makna sebenarnya, bisa jadi makna majazi. Ketika Allah memuliakan hari Minggu untuk umat Nasrani, mereka juga dulu tidak memuliakannya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, umat Islam hari ini taat untuk tetap memuliakan hari Jumaat sampai ke penghujung zaman. Tapi kalau ada oknum yang tidak salat Jumaat, maka dia bertanggungjawab nanti di hadapan Allah. 3 kali tidak menghadiri proses salat Jumaat tahawunan dalam keadaan sengaja meremehkan, maka distempel hatinya dengan kemunafikan. Dan munafik lebih dahsyat azabnya dibandingkan kafir. Jadi jemaah belaka Allah, begitulah Allah juga memuliakan hari-hari tasyrik. Nah, apa kemuliaan hari tasyrik? Mari kita lihat berdasarkan dalil-dalil yang kita temukan di dalam ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kemuliaan hari tasyrik karena hari-hari itu termasuk hari yang dicintai Allah untuk mereka yang berkorban. Kita sudah sebutkan hadisnya di minggu yang lalu ketika membicarakan fadilah kurban. Kata Rasulullah, ma amila ibnu Adam amalan yawman nahri ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada hari-hari yang dilalui oleh anak Adam dengan amal salehnya kecuali yang paling dicintai Allah ketika mereka beramal saleh di hari-hari nahar. Hari-hari nahar itu ya 4 hari 10 sampai 13 Zulhijjah. Apa amal saleh yang paling dicintai? Iraqatud dam, yaitu berkurban, menyembelih. Jadi hari tasyrik ini termasuk hari yang paling dicintai Allah bagi mereka yang berkurban. Maka sekali lagi, bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan kurban. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan berdebat kusir masalah hari raya, hari Sabtu atau hari Minggu sehingga tidak berkurban. Kalau kita banyak kurban, setelah itu berdebat, silahkan. Tapi kalau nggak ada kurban lalu menyibukkan diri dengan perdebatan yang tiada kunjung habisnya, sebaiknya kita kurangi, karena tidak akan menemukan jalan keluar, karena itu adalah ranah ijtihad. Kalau kita belajar usul fiqh, menentukan waktu untuk melakukan ibadah yang sifatnya perlu mengetahui awal masuk bulan, itu masuk ke dalam ranah ijtihad. Jadi tidak ada yang berdosa dari hasil perbedaan ijtihad itu. Kalau benar di sisi Allah dapat 2 pahala, salah di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Kalaupun salah pilihannya dapat 1 pahala. Yang berdosa tidak ada. Mana yang berdosa? Ketika kita menyibukkan dalam grup WA untuk mengatakan saudara kita telah bersalah. Jadi kita menjatuhkan vonis yang Allah dan Nabi tidak pernah menjatuhkan vonis itu.
Ini kadang-kadang yang perlu kita fikir ulang, ya. Jadi silahkan ikuti keyakinan dan ijtihad masing-masing. Berdebat untuk ilmu silahkan, tapi berdebat untuk merasa paling benar jangan dilakukan, karena jaminan surga bagi mereka yang mengalah walaupun sudah berada di pihak yang benar. Kan kata Rasulullah, salah satu yang mendapat jaminan rumah di pinggiran surga, fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu mereka yang meninggalkan debat walaupun sudah berada di pihak yang benar. Jadi dia sudah benar, dia sudah kemukakan semuanya, tapi ditentang habis-habisan, maka mengalah lebih baik. Maka orang-orang yang begini Allah berikan jaminan rumah di surga Rabat, di daerah pinggiran. Pinggiran itu jangan pikir seperti pinggiran kita di Aceh, Pak. Tidak, pinggiran surga. Posisi surganya berada di pinggiran. Ya. Baik, jadi hari tasyrik, hari yang paling dicintai Allah bagi mereka yang berkorban. Amalan tidak ada yang lebih hebat daripada kurban. Makruh hukumnya tidak berkorban bagi yang mampu. Dan satu perkara yang saya dapatkan di dalam banyak bacaan kitab yang dikarang oleh orang yang lebih alim, bahawa hati-hati dengan kemakruhan memindahkan kurban. Hati-hati dengan kemakruhan memindahkan kurban melebihi area jarak boleh qasar salat. Jadi mulai dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dengan menyandarkan Nabi tidak pernah memindahkan kurban, makruh hukumnya memindahkan kurban melebihi jarak boleh qasar salat. Jarak boleh qasar salat 16 farsah, 4 burud, atau sekitar 85 sampai 90 km dengan hitungan hari ini. Makruh memindahkan kurban melebihi jarak itu, kecuali mereka bersepakat dengan satu perkara, yaitu tempat yang kita pindahkan asyaddu hajah. Mereka di sana sangat miskin, tidak ada yang berkurban atau tidak banyak yang berkurban, tidak mencukupi kebutuhan orang miskin di sana, baru kita diizinkan memindahkan kurban kita. Jadi sebaik-baiknya tempat untuk berkurban seperti zakat amwal, yaitu di tempat munculnya harta. Di mana cari nafkah? Disitulah disuruh berkurban. Oh, mau pindahkan? Boleh, syaratnya jangan melebihi 90 km maksimal, kecuali dengan alasan tadi. Jadi di kampung itu yang kita pindahkan nggak ada yang kurban, miskin banyak. Di tempat kita begitu baca pengumuman sudah 20 ekor sapi, orang miskin bergembira di sekitaran area kita. Di sana tidak ada, baru diizinkan memindahkan korban. Tapi kalau sudah disembelih, dagingnya mau dipindahkan kemana saja terserah. Kalau sudah disembelih, mau dibawa ke kutub utara pun tidak mengapa. Makanya jangan terbuai program yang tidak cocok dengan amalan kurban. Berkurban ke Afrika, berkurban ke Palestina, berkurban ke Makkah, bukan haram, tapi ngapain? Kalau mau kasih ke negara miskin itu yang tidak ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, tidak mengapa. Wakaf, sedekah, hibah, silakan. Tapi kalau kurban sebaiknya jangan, karena orang-orang Arab pun itu terbiasa makan daging-daging kurban, dan ada banyak di sana. Baik, itu yang pertama. Jadi fadilah hari pertama, hari tasyrik adalah hari yang dicintai Allah bagi mereka yang berkurban. Nah, kemudian hari tasyrik juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah hari yang paling mulia. Jadi hari-hari itu mulia di sisi Allah. Maka yang dimaksud adalah yang beramal saleh di hari-hari tersebut. Walaupun kadang-kadang kita bukan golongan mampu untuk berkorban. Jadi ukuran mampu berkorban itu sudah disebutkan bahwa yang sanggup membeli binatang korban dan masih bisa hidup, masih bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Kalau mazhab Syafi'i menambahkan sampai hari tasyrik terakhir. Jadi masih bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir setelah membeli binatang kurban. Kalau masih bisa hidup, maka makruh tidak berkurban. Ingat-ingat hadis Nabi, man wajada si'ah, barang siapa yang telah diberi kelapangan harta oleh Allah, lam falam yudahi, tidak juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami, jangan dekat-dekat dengan musalla kami, kata Rasulullah. Maksudnya jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami. Nah, ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulianya hari-hari tasyrik itu berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Qurt dan disebutkan sahih. Rasulullah berkata, inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yawman nahri summa yawmal qur. Kata Rasulullah, sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari-hari Idul Adha, yaitu hari penyembelihan pertama, dan sambungannya Yaumul Qur, hari tasyrik. Disebutkan qur, qarra yaqirru, itu artinya menetap. Kenapa disebut hari menetap? Karena jamaah haji menetap di Mina untuk melempar jamarat selama 3 hari. Jadi setelah mereka menyelesaikan tawaf ifadah lalu balik ke Mina melempar jamarat 3 hari, selama 3 hari itu hari tasyrik, itu disebut hari menetap. Makanya Rasulullah mengatakan hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Idul Adha, yaitu hari penyembelihan, dan hari Qur, yaitu hari tasyrik. Jadi kalau seandainya ditanya mana hari terbaik untuk menyembelih, jawabannya hari pertama, hari Idul Adha itu Pak, hari yang terbaik untuk menyembelih. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, awwalu ma nabda'u yawmuna hadha, kami memulai hari kami di hari Idul Adha, yaitu an-nusalli, kami bersegera untuk salat. Maksudnya mempersiapkan diri segera untuk salat. Habis pulang salat subuh, itu seharusnya persiapan kita langsung untuk menuju ke salat. Jadi mandi, datang lebih cepat lebih baik. Bagi mereka yang mungkin tidak banyak tanggungan, tidak menunggu isteri, tidak menunggu anak, kamar mandi ada 3, lebih baik cepat datang. Jadi langsung mandi, siap-siapkan diri. Itu kata Nabi, itu yang kami persiapkan pertama di hari itu. Karena hari ini menjadi penyakit, pulang dari solat subuh, kemudian duduk di rumah, yang istri mengatur kuih dalam toples, kacang diatur satu-satu, nanti ada kuih nastar, itu nggak boleh nggak beraturan, harus beraturan, diatur sedikit-sedikit. Itu sudah 1 jam. Lalu dia suruh anaknya, nak ambil tangga, kita pasang gorden, nanti datang tamu nggak sempat pasang lagi. Lalu ambil sapu rumah, lalu kemudian bersihkan di luar rumah. Ada yang bapak-bapak sampai cuci mobil, ada semayang subuh rah motong, jam 7 mandi, setengah 8 berangkat, sampai di lapangan tidak ada tempat, dedeng-deng, wait sana wait sini, akhirnya dia sakiti orang, langkahi antara satu bahu dengan bahu yang lain, maunya ke depan imam, datang paling terakhir. Untung imam dilarang mukul. Kalau sempat imam dikasih mukul,
habis orangnya. Jadi ini tidak baik, tidak baik. Enggak usah peduli kuih-kuih itu, mana ada orang datang hari pertama langsung makan kuih. Jadi enggak perlu diatur pun. Kuih itu kalau enak enggak diatur pun habis semua. Tapi kuih kalau tidak enak, cantik kali diatur pun sudah 2 kali hari raya enggak habis-habis. Coba Bapak lihat pengalaman kuih salju yang lagi bulan kan, yang ada tepung putih di atas, enggak 2 orang raya habis-habis. Jadi waktu diatur lama sekali. Masya Allah, orang hari ini yang tidak penting dipentingkan. Pulang solat subuh, mandi segera menuju ke tempat solat, kalau perlu dapatkan saf pertama. Nah ini kata Rasulullah. Lalu Rasulullah sambung, summa narji' linanhar. Setelah solat kami bersegera pulang untuk menyembelih. Jadi keterangan dari Nabi menyembelih hari pertama selalu habis solat. Apa kata Rasulullah setelah menyebutkan itu? Man fa'ala hadha faqad asaba sunnatuna. Barang siapa yang melakukan itu dari awal pagi hari raya, ya, artinya dia persiapkan segera untuk mandi, pakai minyak wangi, baju terbaik, langsung pergi cepat-cepat. Dalam perjalanan menuju tempat musalla, tempat salat, kan disunnahkan bertakbir terus-terusan, bukan disuruh ngumpat, disuruh takbir terus-terusan, Pak. Sama kayak orang habis ihram, habis niat ihram, labbaik Allahumma labbaik. Sebenarnya kita dari rumah disuruh takbir, lalu setelah kita dengarkan khutbah, selesai salat, lalu kita pulang. Urutan-urutan itu kata Nabi, yang melakukan itu dia telah melakukan sunnah kami yang sempurna. Namun hari ini kita tidak bisa lagi melakukannya dengan sempurna karena keadaan. Orang tak mungkin nyembelih di hari pertama seperti dulu. Dulu Nabi nyembelih masing-masing dan semua pintar menyembelih. Hari ini kan kita, kalau kita sembelih habis hari raya itu jam 10 baru selesai solat, pulang tak sampai-sampai ke rumah, tersangkut di rumah mama, nanti sangkut lagi di rumah mama kedua, di rumah mama ketiga, terus pulang sampai jam 11 ke rumah. Kapan mau nyembelih, kapan nanti selesai maghrib. Maka tidak mengapa dialihkan di hari kedua atau hari ketiga. Namun kalau ditanya mana hari terbaik, hari pertama lah hari terbaik untuk menyembelih, mengikuti Nabi SAW. Nah, jadi jemaah maka Allah, ini hari tasyrik ini direkomendasikan oleh Nabi bahawa Allah menganggap Allah telah menetapkan dia adalah hari-hari yang paling mulia, termasuk hari yang paling mulia. Ya tentu karena amal saleh. Mulianya hari itu karena amal saleh, bukan karena melewati hari begitu saja kita mulia, tidak. Tanpa amal saleh tidak mulia. Saya berulang-ulang mengatakan bahawa hari Senin dan Kamis itu mulia karena di dalamnya ada amal saleh yang dianjurkan, yaitu berpuasa, dan hari diangkatnya amal, ya. Maka jangan mengira ketika kita berada di hari Senin dan Kamis enggak puasa, enggak salat jamaah, tidak baca Quran, lalu kita merasa melewati hari mulia, kita dapat kemuliaannya. Tidak begitu. Yang beramal saleh, hari Jumaat malah menjadi hari terkutuk bagi mereka yang tidak salat Jumaat. Jadi begitu juga hari-hari tasyrik itu enggak ada amal saleh apa-apa, maka dia menjadi hari biasa. Jadi mulia karena ada amal saleh. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah. Urusan menyembah, apapun keadaannya menyembah. Baru berakhir kelelahan kita ketika sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dijamin surga ketika di alam barzakh. Berikutnya, hari tasyrik itu masih termasuk hari Aid kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dari Uqbah bin Amir dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan, yauma Arafah wa yauman nahri wa ayyamut tasyriq aiduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Kata Rasulullah, hari Arafah yaitu hari 9 Zulhijjah, dan hari Nahar
iaitu Aidul Adha. Wa ayyamat tasyriq, bersambung dengan hari tasyrik, itu termasuk Aiduna Ahlul Islam, itu termasuk hari-hari kita, hari raya kita orang Islam. Jadi hari-hari raya kita bersambung Aidul Adha ke hari tasyrik. Ya, Arafah itu hari besar kerana pahalanya sungguh besar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di kalangan orang-orang Arab, hampir semua Arab bersama, Idul Adha dan hari tasyrik itu dimuliakan lebih megah, lebih meriah dibandingkan Idul Fitri. Jadi kalau di Mesir yang kami lihat, itu hari-hari Idul Adha itu, Masya Allah, ya, pertama diliburkan dulu. Jadi kegiatan diliburkan. Itu negara tertentu, saya lupa, di Saudi itu mencapai mungkin seminggu libur, dimuliakan. Jadi diliburkan. Ya, kita malah nggak ada liburnya. Ya, sudah pertalit susah dapat, nggak ada libur lagi. Ya, cukup mantang tinggal di tanah air tercinta. Nggak apa-apa. Itu terserah saja, kezaliman tanggung sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana dimuliakan. Kalau Idul Fitri yang kami rasakan kalau di kota Kairo itu, setelah pulang hari raya, suasana biasa saja, sepi begitu saja. Orang-orang masuk kembali ke rumah, paling silaturahim dengan saudara-saudara mereka. Tapi Idul Adha, Masya Allah, luar biasa dimuliakan. Jadi hari yang sesuai dengan yang dimuliakan Allah. Mungkin kesan kita bagi penduduk Asia Tenggara terutama, kesan kita Idul Fitri kita lebih besarkan karena berhubungan dengan kita menahan lapar 2-30 hari. Nah, jadi merasa kita lepas dari penderitaan, kan? Walaupun kedua hari itu mulia, namun 4 hari Idul Adha dan hari tasyrik ini itu masih termasuk hari raya. Maka Bapak dan Ibu yang dipaksa masuk kantor, anggaplah berhari raya di kantor. Nah, jadi hari raya saja di kantor, duduk dan ya, pergi pagi, ya, berhari raya lah. Nah, yang berikutnya, hari tasyrik dimuliakan oleh Allah, yaitu hari untuk bersenang-senang, disuruh makan minum, diharamkan berpuasa. Nah, dari Nubaisyah Al-Huzali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq ayyam aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari makan minum. Jadi langsung Nabi mengatakan itu hari makan minum. Hadis riwayat Muslim. Memang disuruh makan minum, maksudnya adalah memakan sembelihan dari kurban kita. Yang tidak kurban dapat sembelihan dari orang lain. Jadi memang hari raya, hari makan minum. Jadi jangan dimaknakan hari makan minum hari kita makan tu terusan, minum tu terusan sampai buhak-buhak kita semuanya, Pak. Itu tidak begitu. Maksudnya memang hari sembelih diedarkan. Maka di situ sebenarnya punya langsung makna, kerana Allah menyuruh untuk makan minum, maka diharamkan untuk berpuasa. Kenapa diharamkan untuk berpuasa? Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, itu diharamkan berpuasa berhubungan dengan orang yang tadi di Mina. Pada dasarnya berhubungan dengan orang yang di Mina. Jadi kan sudah lelah nih melakukan mulai dari wukuf Arafah, lalu berangkat ke Muzdalifah, berangkat ke Mina, lalu melakukan tawaf ifadah, sa'i, lalu tahallul awal, balik ke Mina. Itu kelelahan tu. Kelelahan. Besoknya lempar jamaran. Jamaran 3 hari lempar jamaran, dan itu membutuhkan tenaga. Sekaligus disitulah Allah suruh istirahat, makan minumlah, jangan puasa, karena nanti akan kelelahan, tidak sanggup melakukan ritual haji yang disuruh itu.
Makanya di situ hari-hari orang menyembelih, makan, minum. Sebenarnya dasarnya adalah hari-hari untuk makan dan minum mereka yang melakukan haji. Namun ini berlaku untuk semua, maka kita pun diharamkan berpuasa pada hari-hari tersebut. Oh, kita tidak makan, tidak minum, tapi enggak niat puasa, berdosakah? Tadi disuruh hari makan minum, sekarang kita enggak makan, enggak minum, tapi enggak niat puasa, tidak berdosa. Karena suruhan makan minum itu bukan menyuruh makan minum, tetapi maksudnya adalah hari kita menyembelih dan berbagi-bagi. Jadi bukan bermakna harus makan, sampai anak kita yang enggak mau makan kita paksa, baju bahan. Ini kalau enggak makan mamak tampar ni. Ini hari makan minum kata mamaknya. Bukan begitu. Baik. Berikutnya, kelebihan hari tasyrik berikutnya adalah iaitu hari orang disuruh perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Kalimat ma'dudat itu adalah hari-hari tasyrik yang Allah suruh untuk memperbanyak mengingat Allah, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Abbas dalam salah satu asarnya yang menyebutkan perbanyaklah berzikir di hari-hari tasyrik. Zikir itu zikir apa saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Hari-hari berzikir itu hari-hari mengingat Allah. Jadi mulai dari berzikir ketika kita bertakbir. Jadi masuk malam hari raya takbir, mengingat Allah dengan cara terus bertakbir sampai terbenam matahari di hari tasyrik terakhir. Itu model zikir pertama. Kemudian besok paginya kita berzikir mengingat Allah, kita berkumpul untuk salat Idul Adha. Lalu kemudian setelah itu kita berzikir ketika kita mulai menyembelih. Ya kan, ketika kita mulai menyembelih kurban, sunnahnya apa waktu menyembelih? Membaca bismillahi Allahu akbar. Jadi ketika sembelih disunnahkan baca bismillahi Allahu akbar disambung dengan Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Itu kalau menyembelih sendiri. Kalau disembelih oleh orang, Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terimalah dari fulan, sebutkan namanya, walaupun tidak wajib sebutkan nama, tapi sunnah menyebutkan pemilik. Lalu disuruh lagi berzikir. Ini terus berzikir hari-hari tasyrik ini, yaitu pemilik kurban. Setelah baca doa tadi juga ikut membaca doa yang diajarkan Nabi dalam hadis tentang Fatimah yang disuruh saksikan kurban. Doa yang disuruh baca, Allahumma minka, ya Allah ini darimu ya Allah. Lalu sambung, walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa bagi pemilik kurban yang menyaksikan kurbannya. Sunnah menyaksikan kurban. Sunnah menyaksikan proses penyembelihan kurban kita. Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhidiha, bangun pergilah ke tempat penyembelihan, saksikanlah. Maksud tempat penyembelihan tentu mereka dulu enggak dimaksudkan ke Menasah, karena masing-masing sembelih sendiri. Berarti kalau punya Fatimah disembelih mungkin oleh suaminya, iaitu Ali bin Abi Thalib. Maksud Nabi, bangunlah, saksikanlah proses penyembelihan. Kenapa? Kata Rasulullah, karena setiap darah yang keluar dari sembelihanmu mengampunkan dosa-dosamu. Hadis ini ada khilaf, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, tapi para ulama tidak meninggalkan hadis ini dalam satu pun kitab mereka untuk menyatakan sunnah menyaksikan kurban waktu disembelih. Jadi jemaah melakukan Allah itu kita mulai berzikir terus itu. Lalu kemudian kita sambung dalam zikir-zikir memuji-muji Allah ketika kita mulai makan daging kurban kita, baca bismillah lagi. Yang simpan di kulkas simpan, begitu mau keluarkan baca lagi bismillah, terus hari-hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sana di Mina orang pun berzikir.
berzikir. Jadi waktu lempar jamarat itu apa bacaan sunnahnya? Juga bismillahi Allahu Akbar. Jadi pas lempar batu, bismillahi Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Jadi hari-hari itu terus dipenuhi dengan kalimah-kalimah Allah. Jadi itu hari-hari teragung di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, disunnahkan memperbanyak berdoa di hari-hari tasyrik dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ini diambil dari surat Al-Baqarah 200-201. Kata Allah, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah. Kalau engkau sudah menyelesaikan manasikmu, iaitu ibadah hajimu, fazkurullah, sebutlah nama Allah, kazikrikum aba'akum aw asyadda zikra, seperti nenek moyangmu dulu pernah berzikir, maka perbanyaklah zikir itu. Wa minan nas faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah mengingatkan, Allah mengingatkan, ada orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kesenangan, kebaikan di dunia, dan mereka tidak berharap di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini siapa? Ini hanya yang mementingkan hidup dunia. Tapi yang terbaik kata Allah adalah mereka yang berdoa, wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan hindarilah kami, jauhkan kami dari api neraka. Jadi kita minta segala-galanya di dunia, kita minta apa yang engkau anggap baik untuk kami, berikanlah ya Allah. Maka yang dimaksud hasanah fid dunia dalam tafsir adalah ketika kita didekatkan oleh Allah untuk mendekatinya. Jadi dibuat cara oleh Allah. Kalau Allah menganggap kita ini lebih baik sakit supaya dekat dengan Allah, maka itu hasanah. Kita ini kalau nggak sakit, kadang-kadang nggak zikir, maka diberi sakit, itu hasanah. Kita kadang-kadang kalau nggak miskin, anarab dengan Allah, geberi miskin, itu hasanah. Jadi jangan pikir hasanah itu kaya, pintar, ganteng, tidak mesti begitu. Kalau orang kaya diberi hasanah, diberi kelapangan harta dan jiwa untuk bersedekah banyak-banyak, itu hasanah. Tergantung Allah lah bagaimana hasanah yang Allah inginkan di dunia. Apa maksud hasanah di akhirat? Surga. Berikan kami kebaikan di dunia, mendekat kepadamu ya Allah, berikan kami surga di akhirat ya Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Saya pernah kasih tahu Pak, kenapa menyebutkan lagi wa qina azabannar padahal sudah minta surga. Orang yang minta surga, dikabulkan surga, itu nggak perlu berdoa lagi wa qina azabannar, karena tidak ada cerita penduduk surga kembali ke neraka. Nggak ada satu catatan pun dan dalil pun penduduk surga salah dimasukkan. Jadi malaikat, oh katalah gede-gede dalam neraka. Nggak ada. Itu kita yang banyak begitu. Nggak ada. Yang ada penduduk neraka masukkan ke surga. Yang surga, begitu dikabulkan surga, seharusnya doa itu berhenti di situ. Nggak perlu minta lagi, hindarkan kami dari api neraka. Nggak perlu. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kalimat mubazir contohnya. Tapi tentu ada maksud Allah membuat doa itu. Sudah minta surga, minta lagi jangan sampai terhindari dari api neraka. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan maksudnya masuklah ke surga tanpa harus melalui neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga tanpa transit lebih dahulu di neraka-Mu ya Allah. Makanya ada orang yang masuk surga tapi lebih dahulu transit di neraka. Siapa mereka Pak? Yang kredit hana habis-habis ambil orang. Ya, ulang-ulang atas ulang-ulang. Menyonya hana piu-piu ulang-ulang. Karena yang sudah saya ulang saja enggak piu-piu orang Pak. Ya, enggak piu-piu. Kalau piu maka adira pasti mati. Nah, kalau orang tidak lagi melakukan perbuatan ini, pasti lembaga riba mati semuanya. Makanya hati-hati yang terus melakukan maksiat, ya, maka dia mendapatkan surga insya-Allah. Kalau dirinya mukmin, kalimah la ilaha illallah ada di hatinya, Muhammad rasulnya, tapi ingat kemungkinan transit di neraka. Inilah yang membuat azab kita menyesali hidup sehari di neraka,
ka alfi sanatin mimma ta'uddun, engkau menghitung seperti 1000 hari, 1000 tahun yang engkau hitung. Na'udzubillah, di saat itulah kita menyesali kenapa tidak taubat, kenapa tidak taubat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari hadapi hari-hari mulia ini dengan semangat. Semoga Allah ringankan langkah kita berkurban, bersedekah, berzikir di hari-hari tasyrik, dan ucapkanlah doa ini banyak-banyak di setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berhari rayalah sesuai dengan keyakinan dan prinsip masing-masing. Jadi tidak perlu diperpanjang sampai harus melecehkan orang-orang yang berbeza pandangan dengan kita. Baik, demikian untuk hari ini, malam ini kita cukupkan karena waktu tidak mencukupi untuk kita buka tanya jawab. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.